Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1501, Lintah. Ada begitu banyak harta karun yang harus kita jaga bersama. Meskipun begitu, penjaga berbekas luka itu memperlihatkan senyum sinis. Dia terus menggosok kedua tangannya sambil tertawa. Bukan ide yang buruk untuk mencuri beberapa harta karun yang bagus. Sejujurnya, semua orang siap untuk diam-diam mengambil beberapa harta karun yang bagus untuk diri kita sendiri. Penjaga berbekas luka itu tampaknya sangat berpengalaman dalam hal ini. Tampaknya dia telah melakukan ini berkali-kali di masa lalu. Ah, itu milik ayahku, kau benar-benar melakukan sesuatu seperti ini. Tuan Muda Siu Hulan baru saja mengucapkan beberapa patah kata ketika penjaga berbekas luka itu menutup mulutnya. Penjaga berbekas luka itu menepuk kepala pemuda itu, lalu menghela napas dan menarik Tuan Muda Siu Hulan menjauh dari dua pria paruh baya lainnya. Dia berbisik, Tuan Muda, pikirkan baik-baik. Harta karun itu dimaksudkan untuk membantumu meningkatkan kekuatanmu, bukan? Lagi pula, aku bawahanmu yang setia. Sebagai satu-satunya putra dari ketua sekte, tidakkah kau akan mewarisi sekte suatu hari nanti? Bukankah lebih baik bagi para pendukungmu untuk menjadi lebih kuat sehingga mereka dapat melakukan lebih banyak hal untukmu? Tuan Muda Siu Hulan mengangguk dengan ekspresi bingung. Penjaga yang terluka itu memiliki senyum jahat di wajahnya, dan jelas bahwa ini bukan pertama kalinya dia menipu Siu Hulan. Tuan Muda, bayangkan saja sendiri. Selain Tetua Agung, para tetua lainnya semua mengabaikanmu. Mereka semua adalah ahli alam primordial chaos tahap akhir, jadi jika mereka mendapatkan artefak ini dan menerobos ke alam integrasi Dao, tidakkah mereka akan mencoba merebut warisanmu dan mencuri posisimu di masa depan? Begitu mendengar kata-kata ini, Tuan Muda Siu Hulan menjadi cemas. Tuan Muda, jangan cemas. Yang harus kita lakukan untuk mencegah hal ini adalah memastikan bahwa kekuatanmu, dan kekuatanku, melebihi kekuatan mereka. Para tetua akan tiba di sore hari, kata penjaga yang terluka itu dengan tatapan yang dalam. Malam ini adalah malam pertama, jadi semua orang harus berhati-hati. Sementara itu, aku akan membawamu ke paviliun wangi surgawi untuk bersenang-senang. Pada saat yang sama, kita akan melihat apakah kita dapat menemukan bocah kecil sombong itu dari sebelumnya dan membunuhnya. Lalu besok kita akan, penjaga yang terluka itu telah merencanakan semuanya. Untuk meningkatkan prestise dan statusnya di sekte, dia akan mendekati Siu Hulan. Lebih jauh lagi, jika terjadi kesalahan, Tuan Muda itu bisa menanggung akibatnya. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang bawahan. Siu Hulan merasa bahwa kata-kata ini sangat masuk akal, jadi dia dengan cepat mengangguk dan berkata, ayo kita lihat tempat tinggal. Lalu, kita bisa bersenang-senang. Pada saat yang sama, Ye Chen berjalan melalui kota pedang langit, mengamati sekelilingnya dan situasinya. Yang mengejutkannya, dia melihat wajah yang dikenalnya. Beitang Wuyang juga muncul di kota pedang langit. Namun, dia tidak mengenalinya dalam penyamarannya. Pertemuan besar matahari surgawi. Semua jenius telah berkumpul untuk membahas Dao. Semuanya, tiketnya resmi mulai dijual sekarang. Mendengarkan para jenius berdiskusi tentang Dao akan menyelesaikan kebingunganmu tentang kultivasi, dan kamu bahkan mungkin memperoleh beberapa wawasan tak terduga tentang Daomu, berbagai teknik atau jalur kultivasi yang berbeda dan memperluas wawasanmu. Seorang ahli alam primordial chaos tahap awal berdiri di balkon dan menjajakan tiket untuk pertemuan tersebut. Ye Chen berjalan mendekat untuk melihatnya. Itu hanya terkait dengan beberapa jenius dari 6 faksi utama yang telah tiba. Mereka telah mengadakan perjamuan dan menyebutnya sebagai diskusi Dao. Kemudian, bawahan mereka memutuskan untuk menjual tiket ke pertemuan tersebut. Dengan harga satu artefak abadi tingkat 9, seseorang dapat mengajukan pertanyaan kepada para jenius. Dia mengabaikan mereka, tetapi ketika dia berbalik untuk melihatnya, dia terkejut menemukan sejumlah besar kultivator biasa bergegas menuju tempat perjamuan. Aneh, dengan harga itu, mereka akan dapat menemukan ahli alam Raja Surgawi yang dapat diandalkan untuk membimbing mereka selama beberapa waktu. Bisakah pengalaman seorang jenius diterapkan pada kultivator biasa? Sungguh pemborosan. Ye Chen merasa bosan dan berjalan keluar dari kerumunan. Malam harinya, Ye Chen berjalan menuju area pemukiman biasa dan menemukan sebuah penginapan untuk ditinggali. Halo, apakah Anda ingin memesan kamar? Seorang gadis muda cantik yang mengenakan pakaian kasar datang. Usianya sekitar 18 atau 19 tahun,
dan tingkat kultivasinya tidak tinggi. Namun, dia jelas merasa sedikit gugup, dan terus melihat sekeliling seolah-olah dia takut akan sesuatu. Alis Ye Chen berkerut erat. Papan nama Anda menunjukkan bahwa ini adalah sebuah penginapan. Jika saya tidak datang untuk menginap, apakah saya akan repot-repot masuk ke dalam? Ketika gadis muda itu mendengar ini, wajahnya sedikit memerah dan dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Melihat ini, Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menggodanya dan tertawa. Saya hanya bercanda dengan Anda. Saya mungkin harus menginap beberapa malam. Gadis muda itu tiba-tiba melihat keluar dan berbisik, tentang itu, pelanggan, Anda pasti lapar setelah bepergian. Mengapa Anda tidak makan sesuatu? Ye Chen mengangguk. Hidangan khas apa yang Anda punya? Sajikan semuanya untuk saya. Kemudian, dia mengeluarkan lebih dari 10 batu abadi kelas tertinggi dan menyerahkannya kepada gadis itu. Setelah itu dia menemukan meja di dekat jendela dan duduk. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa ini adalah penginapan yang agak bobrok. Tidak ada orang lain di sini. Dia adalah satu-satunya pelanggan. Terima kasih, pelanggan. Terima kasih banyak, gadis muda itu sangat berterima kasih. Dia dengan bersemangat pergi ke dapur untuk memberi tahu staf. Kemudian, dia keluar dan secara pribadi membawa kendi besar anggur. Dia berkata dengan nada meminta maaf, anggur ini adalah yang terbaik di toko kami. Ini gratis. Jika bukan karena Anda, saya khawatir toko kami tidak akan dapat terus beroperasi. Tidak apa-apa. Oh benar, karena Anda menjalankan penginapan di sini, Anda harus tahu satu atau dua hal tentang tempat ini dan situasinya. Katakan padaku, seperti apa pelelangan ini? Ye Chen punya kebiasaan pergi ke penginapan setiap kali dia mengunjungi kota, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menjadi satu-satunya tamu. Tidak ada percakapan yang bisa disadapnya. Pelanggan, tolong panggil aku Xiao Yu. Anda tidak diizinkan keluar di malam hari saat pelelangan sedang berlangsung. Wanita muda itu menjelaskan apa yang sedang terjadi. Pada saat yang sama, dia berkata dengan hati-hati, harap berhati-hati, Tuan. Memang ada tim penegak hukum di Kota Pedang Langit di siang hari, tetapi sangat kacau di malam hari. Kemungkinan besar akan ada penjahat yang mencoba mencuri harta karun pelelangan, jadi pertempuran akan terjadi. Mudah bagi orang biasa untuk terjebak dalam baku tembak. Pelanggan, mengingat kekuatan Anda, dia tersenyum meminta maaf dan berkata, Anda harus tinggal di penginapan kami. Itu tua dan kumuh, jadi tidak ada ahli yang akan datang ke sini. Ye Chen mengangguk. Dia ingin meminta informasi tentang pelelangan itu sendiri, tetapi malah menerima saran. Tetap saja, itu memberinya kesan yang baik tentangnya. Di sisi lain, dia khawatir tentang keselamatannya. Namun, dia sangat penasaran. Di mana orang tuanya? Bisakah dia benar-benar mengelola penginapan itu sendirian di kota yang berbahaya seperti itu? Bab 1502, Kota Tanpa Hukum. Benua Lingu penuh dengan arus bawah dan konflik. Seseorang yang tidak memiliki kekuatan seperti dia tampaknya tidak mampu bertahan lama. Namun, ini adalah masalah pribadinya, jadi Ye Chen tidak bermaksud untuk menyelidiki lebih jauh. Dia hanya menyesap anggur sambil menunggu hidangan dan merenungkan rencananya untuk pelelangan. Tidak lama kemudian, Xiao Yu keluar dengan beberapa hidangan. Namun, bang, jatuh. 2 piring jatuh ke tanah, dan Xiao Yu seperti tikus yang baru saja melihat kucing. Dia segera berlari ke dapur dan berganti pakaian yang sangat polos. Setelah itu, dia dengan hati-hati melangkah keluar dari dapur dengan wajah tertutup jelaga, matanya terpaku pada pintu masuk penginapan. Ye Chen merasa bahwa situasinya agak aneh dan melihat ke arah itu juga, di mana dia menemukan bahwa sekelompok pria yang dipenuhi dengan niat membunuh masuk. Mereka berpakaian sangat aneh dan membawa pisau dan pedang. Mereka mengobrak-abrik lemari dan melihat sekeliling dari waktu ke waktu. Tidak ada seorang pun di penginapan ini. Toko macam apa ini? Tidakkah kau tahu bahwa paviliun wangi surgawi kita sedang mencari orang? Pemimpin itu berjalan dengan angkuh dan melirik Ye Chen. Dia mengambil mangkuk anggur Ye Chen dengan ekspresi acuh tak acuh dan meneguk isinya. Dia tersenyum puas dan kemudian berteriak, siapapun bos tempat ini, keluarlah dari sini. Tidak bisakah kau melihat bahwa kau memiliki pelanggan baru? Ya, Xiao Yu menundukkan kepalanya dan berpura-pura terdengar tua saat dia dengan takut-takut berdiri di depan pemimpin kelompok itu. Dasar nenek tua, kenapa kau begitu lambat? Di mana gadis-gadis di penginapanmu? Kenapa tidak ada seorang pun? Paviliun wangi surgawi kekurangan orang.
Pemimpin itu mencengkeram kepala Xiao Yu dan berkata dengan keras, "Gadis-gadis, ikuti aku ke paviliun wangi surgawi. Kalian akan bisa makan dan minum dengan baik. Akan ada juga pejabat tinggi dan bangsawan. Mungkin seorang jenius muda akan menyukai kalian." Setelah dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun gadis yang keluar dari penginapan. Dengan marah, dia menendang Xiao Yu pergi. Di mana gadis-gadis dari sebelumnya? Mengapa tidak ada yang tersisa? Aku di sini untuk merekrut orang, tetapi kalian tidak memiliki satu orang pun. Apakah kalian mencoba membuatku marah? Dia kemudian menuangkan semangkuk anggur dan memercikkannya ke wajah Xiao Yu, membersihkan sebagian jelaga di wajahnya dan memperlihatkan kecantikannya. Pemimpin kelompok itu tertegun selama beberapa detik. Kemudian, dia tersadar dan ekspresi penuh muncul di wajahnya saat dia tersenyum. Sungguh mengejutkan. Kalian seharusnya tidak mencoba menutupi wajah yang begitu cantik. Setelah mengatakan itu, dia menerkam ke arah Xiao Yu dengan senyum cabul dan mencoba meraihnya. Namun, sebelum dia bisa mendekat, bayangan hitam melintas dan Ye Chen muncul di depan Xiao Yu. "Apa yang ingin kau lakukan di sini?" Tatapan matanya dingin saat dia menatap pemimpin kelompok itu. Apakah kota pedang langit begitu tidak memiliki hukum sehingga orang-orang dapat diculik secara terbuka? Apakah tidak ada hukum di sini? Apa yang dilakukan para petugas penegak hukum itu? Keributan di sini dapat terdengar dari kejauhan, namun setiap orang yang lewat bahkan tidak memperhatikan situasi itu, seolah-olah mereka sudah terbiasa. "Hahaha, bocah, pertanyaan macam apa itu? Sepertinya kamu baru di kota pedang langit," pemimpin itu tersenyum sambil menjawab. Meskipun dia hanya seorang kultivator alam semi surgawi tingkat menengah, dia tidak takut pada Ye Chen, yang jelas lebih kuat darinya. "Teman-teman, bawa beberapa kursi. Sudah waktunya untuk belajar." Pemimpin itu bersandar pada kursi kayu yang telah dibawa. Dia menyilangkan kakinya dan melirik Xiao Yu yang ketakutan. Kemudian, dia melihat ke arah Ye Chen yang marah dan berkata dengan santai, "Nak, kamu di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan, kan? Kamu terlihat seperti seorang kultivator yang tidak berafiliasi, tetapi karena kamu masih muda dan belum dewasa, aku tidak akan tersinggung dengan masalah sekecil itu." Senyum jahat mengembang di bibirnya saat dia berkata, "Kota pedang langit adalah campuran antara yang baik dan yang buruk. Kami memiliki semua jenis orang di sini, dan semua orang tahu itu. Selain itu, paviliun wangi surgawi terkenal di kota ini. Paviliun itu didirikan secara pribadi oleh tetua Dugu Tianyu dari keluarga Dugu. Karena itu, tuduhanmu bahwa kami menculik wanita itu salah arah. Kami hanya memberi mereka kehormatan untuk melayani keluarga Dugu, dan kami membantu mereka mendapatkan pijakan di kota ini. Apakah menurutmu mereka akan bahagia menjalani hidup mereka sebagai pelayan di tempat kumuh ini? Karena dia memiliki bakat dalam hal ini, lebih baik tidak menyia-nyiakannya. Lihat saja aku." Pemimpin itu menunjuk dirinya sendiri dan berkata dengan suara dingin dan tajam, "Aku berhasil mencari nafkah untuk diriku sendiri dengan membantu paviliun wangi surgawi menemukan wanita cantik. Setelah menemukan mereka, aku mengirim mereka ke paviliun wangi surgawi untuk menghibur para keturunan kerajaan dan para jenius itu. Itu kehormatan mereka, dan juga kesempatan bagi mereka." Dia menilai Ye Chen dan merenung. "Sekarang, kau tampaknya berada di ambang hidup dan mati. Aku akan memberimu dua pilihan. Tingkat kultivasimu lumayan, jadi pilihan pertamamu adalah menjadi bawahanku. Untuk yang kedua, aku akan meminta seseorang untuk menangkapmu dan mengirimmu ke paviliun wangi surgawi." Paviliun wangi surgawi juga menerima pria. Seorang pria muda dengan kulit lembut sepertimu akan menjadi favorit para ahli wanita yang lebih tua, atau bahkan pria yang lebih tua. Hahaha. Singkatnya, siapapun yang dia suka, dia akan tangkap tanpa memandang jenis kelamin. Ye Chen tidak tergerak. Dia sekarang telah memperoleh pemahaman tentang paviliun wangi surgawi, yang tampaknya merupakan bisnis sampingan salah satu tetua keluarga Dugu. Inilah sebabnya orang ini mampu bertindak begitu terbuka dan dengan impunitas seperti itu. Dia melirik Xiao Yu. Tubuh yang terakhir gemetar dan dia bersandar pada Ye Chen, jelas takut. "Lupakan saja. Karena takdir memperbolehkan kita bertemu, aku akan menyelamatkannya sekali. Xiao Yu, apakah kamu ingin pergi bersama mereka?" Suara acuh tak acuh Ye Chen terdengar. Ketika Xiao Yu mendengar ini, meskipun dia tidak tahu mengapa Ye Chen menanyakan ini, dia masih menggelengkan kepalanya seperti genderang. "Orang tuaku dibunuh oleh mereka. Aku lebih baik mati daripada pergi ke paviliun wangi surgawi. Baiklah,
Pupil mata Ye Chen menyusut. Kemudian, tatapan dinginnya jatuh pada semua orang. Karena gadis itu tidak ingin pergi, jangan memaksanya. Pergilah. Ketika pemimpin mendengar ini, dia langsung tertawa. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang berani melawan paviliun wangi surgawi. Tampaknya anak ini pemarah, dan juga memiliki beberapa sekrup yang longgar. Kecil, aku khawatir kamu tidak akan. Sebelum pemimpin itu selesai berbicara, Ye Chen menghunus pedangnya. Wus! Kilatan pedang Qi melesat di udara dan dengan cepat bekerja pada kelompok di belakang pemimpin, yang semuanya adalah kultivator alam semi surgawi. Mereka bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk mengucapkan kata-kata terakhir mereka saat tubuh mereka teriris-iris. Dengan kekuatannya saat ini, Ye Chen dapat membunuh para kultivator alam semi divine semudah memotong rumput liar. Beraninya kau. Bab 1503, Suara Makam Samsara. Pemimpin itu sangat ketakutan hingga dia jatuh ke tanah. Dia segera mengeluarkan token dan dengan cepat memberitahu paviliun wangi surgawi bahwa sesuatu telah terjadi. Apakah kamu tahu mengapa aku tidak membunuhmu? Ye Chen bertanya dengan tenang. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi barusan, dia mendengar suara dari makam Samsara, yang berkata, pergi ke paviliun wangi surgawi dan dapatkan sesuatu. Suara ini mengulangi kalimat itu berkali-kali, dan dengan intensitas. Itu bukan suara tuannya, tetapi suara makam Samsara itu sendiri. Karena itu, tidak peduli apa itu pasti sangat penting. Pada saat ini, pemimpin itu benar-benar tercengang. Meskipun dia tahu bahwa Ye Chen lebih kuat darinya, itu tidak sejauh ini. Serangan itu sama sekali tidak tampak seperti serangan dari ahli alam Raja Surgawi. Kenapa? Suara pemimpin itu semakin pelan, dan matanya dipenuhi rasa takut. Jadi kau bisa menggunakan token itu. Namun, sekarang setelah kau melakukannya, kau tidak lagi berguna bagiku. Begitu Ye Chen selesai berbicara, dia menghancurkan kepala pemimpin itu menjadi pasta berdarah. Kemudian, dia menoleh ke Xiao Yu dengan wajah berlumuran darah dan berkata, cari tempat untuk bersembunyi. Malam ini akan sangat berdarah. Ye Chen tahu betul bahwa karena makam Samsara ingin dia mengambil sesuatu dari tempat itu, akan ada pertumpahan darah. Dia tidak punya pilihan dalam masalah ini. Ah, senior, kau harus segera pergi. Paviliun Wangi Surgawi memiliki ahli alam integrasi Dao yang menjaganya, kata Xiao Yu dengan panik. Wus! Sebuah cahaya menyelimuti Xiao Yu dan menyembunyikannya di halaman belakang. Ye Chen bertepuk tangan dan cahaya menyebar dari tangannya. Dua artefak muncul di sekelilingnya. Salah satunya dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang tak ada habisnya dan menghancurkan ruang. Itu adalah tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa, yang tidak hanya telah diperbaiki, tetapi juga telah ditingkatkan menjadi artefak tingkat kekacauan primordial kelas 5. Adapun artefak lainnya, itu memancarkan niat pedang yang luar biasa seperti lautan luas. Rune kuno diukir di badan pedang. Itu jelas pedang pembunuh dewa, dan sekarang menjadi artefak tingkat kekacauan primordial kelas 6. Kedua artefak ini telah disempurnakan secara pribadi olehnya, dan menemaninya untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, setiap kali mereka tertinggal dari kekuatannya, dia akan meningkatkannya untuk membuatnya lebih kuat. Wus, wus, swoosh. Beberapa garis cahaya terbang melintasi langit saat beberapa penjaga yang kuat bergegas mendekat. Mereka semua mengenakan jubah paviliun wangi surgawi. 3 alam raja surgawi dan 1 ahli alam kekacauan primordial. Barisan ini lebih dari cukup untuk menghadapi sebagian besar pembudidaya yang tidak berafiliasi, dan kebanyakan orang juga tidak akan berani memprovokasi mereka. Namun, Ye Chen berbeda. Penjaga alam kekacauan primordial menatap Ye Chen dari udara dan berkata dengan dingin, bocah alam raja surgawi tingkat ketiga, ya. Apa kau tahu kejahatan apa yang telah kau lakukan? Aku sudah lama menunggu kalian, kata Ye Chen dengan tenang sambil menatap para pendatang baru dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dasar kecil yang sombong. Penjaga alam kekacauan purba itu mencibir. Sepertinya kau perlu diberi pelajaran. Kalau begitu, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Namun, aku akan membuatmu mengalami siksaan tanpa akhir. Beberapa detik kemudian, mereka berempat menyerang Ye Chen. Ye Chen juga tidak ingin membuang waktu lagi, jadi dia melangkah maju dan menyerang ke depan. Pedang abadi Dao muncul di belakangnya dan aura yang tidak bisa dihancurkan memenuhi tubuhnya. Dia memegang pedang pembunuh dewa dengan kuat saat dia melepaskan tebasan horizontal.
Sinar pedang bulan sabit itu seperti bulan yang cerah saat berputar dan melesat melintasi langit, memancarkan rona biru yang menerangi area tersebut. Ini menarik perhatian banyak kultivator. Seorang ahli alam Raja Surgawi tingkat ketiga berani melawan Paviliun Wangi Surgawi. Konyol, seorang penjaga alam Raja Surgawi tersenyum jahat. Sebagai ahli alam Raja Surgawi tingkat kelima, dia yakin bahwa dia lebih kuat dari Ye Chen. Namun, saat sinar pedang bulan sabit semakin dekat, dia merasakan niat membunuh yang tak terlihat, dan ekspresinya langsung menegang. Dalam kepanikannya, dia tidak dapat membela diri tepat waktu dan dihancurkan oleh sinar pedang bulan sabit menjadi pasta daging. Bunuh seketika, hati-hati, orang ini telah menyembunyikan tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Serang bersama, tiga penjaga lainnya terkejut, dan buru-buru mengeluarkan artefak kelas Raja Surgawi mereka dan bersiap untuk bertempur. Anak ini tidak bisa diremehkan. Jadi bagaimana jika seorang tetua dari keluarga Dugu bertanggung jawab atas Paviliun Wangi Surgawi? Tempat sampah seperti ini seharusnya tidak ada. Ye Chen mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk mendekati dua penjaga alam Raja Surgawi. Kemudian, dia menusuk mereka dengan pedangnya dan menghancurkan jiwa surgawi mereka seolah-olah dia sedang membantai semut. Dua ahli alam Raja Surgawi itu tidak bertahan lebih dari 10 detik dalam pertempuran melawan Ye Chen. Bagaimana mungkin? Bagaimana seorang ahli alam Raja Surgawi biasa bisa begitu menakutkan? Itulah satu-satunya pikiran dalam benak penjaga alam kekacauan purba saat dia berbalik dan melarikan diri. Bahkan dia tidak bisa membunuh keduanya dengan mudah, jadi dia tahu bahwa dia lebih lemah dari Ye Chen. Karena kamu sudah datang jauh-jauh ke sini, bertahanlah. Bahkan jika kamu berhasil kembali ke Paviliun Wangi Surgawi, kamu akan tetap mati. Ye Chen menyusulnya di udara dan melepaskan serangan pedang. Pedang Qi menyapu ke segala arah, disertai dengan kilat, memotong lengan penjaga alam kekacauan purba tingkat pertama. Artefak tingkat kekacauan purba muncul di bawah kakinya dan dia terbang maju dengan kecepatan yang lebih cepat saat dia mengejar penjaga itu. Tolong, Wakil Master Paviliun, tolong. Seorang penjahat telah menyerangku dan membunuh banyak penjaga kita. Selamatkan aku. Penjaga alam kekacauan primordial itu melarikan diri dengan panik, dan berhasil menarik perhatian sejumlah besar kultivator saat ia berlari menuju Paviliun Wangi Surgawi. Wus, wus, di langit, itu seperti permainan kucing dan tikus, dan saat Ye Chen mengayunkan pedangnya berulang-ulang, darah turun dari langit. Para kultivator di bawah menatap mereka, wajah mereka tercengang. Bertarung begitu sengit di malam hari. Apakah petugas penegak hukum tidak mengatakan bahwa mereka tidak diizinkan untuk bertarung selama periode ini? Kakek, apakah petugas penegak hukum akan menghentikan mereka? Keduanya sangat kuat, seorang pemuda bertanya kepada lelaki tua di sampingnya. Lelaki tua itu menutup mulutnya dan menggelengkan kepalanya. Pemuda itu tampaknya adalah murid berbakat dari sekte besar. Dia sangat kuat. Selain itu, yang dia kejar adalah seseorang dari Paviliun Wangi Surgawi. Petugas penegak hukum mungkin tidak akan terlibat. Ayo ikuti dia dan lihat. Mungkin latar belakang pemuda ini begitu kuat sehingga bahkan Paviliun Wangi Surgawi tidak akan berani melakukan apapun padanya. Ya, mari kita pergi dan lihat. Banyak kultivator menimpali. Dalam sekejap, ribuan kultivator menyerbu ke jalan-jalan, bergegas ke Paviliun Wangi Surgawi. Mereka tidak berani terbang di langit, karena takut disangka sebagai bagian dari konflik. Semua orang ingin menyaksikan apa yang akan terjadi. Siapa yang berani menyerang anggota Paviliun Wangi Surgawi dengan cara yang begitu arogan dan mendominasi? Dia pasti murid jenius dari sekte besar, atau setidaknya murid dari beberapa ahli yang hebat, kan? Semua orang ingin menyaksikan apa yang akan terjadi. Siapa yang berani menyerang anggota Paviliun Wangi Surgawi dengan cara yang begitu arogan dan mendominasi? Dia pasti murid jenius dari sekte besar, atau setidaknya murid dari ahli yang hebat, kan? Semua orang ingin menyaksikan apa yang akan terjadi. Siapa yang berani menyerang anggota Paviliun Wangi Surgawi dengan cara yang begitu arogan dan mendominasi? Dia pasti murid jenius dari sekte besar, atau setidaknya murid dari ahli yang hebat, kan? Bab 1504, tempat ini seharusnya tidak ada lagi. Hahaha. Kecil, Paviliun Wangi Surgawi ada di depan. Kau akan mati. Kapten Qin, tolong, kecil di belakangku ingin membunuhku dan menantang otoritas Paviliun Wangi Surgawi. Retak, kaca, dua suara pecah terdengar. Pada saat penjaga alam kekacauan purba mencapai Paviliun Wangi Surgawi, kakinya telah dipotong oleh Ye Chen.
Dia mendarat di halaman depan paviliun wangi surgawi, berlumuran darah. Banyak pelanggan mundur karena terkejut, dan gadis-gadis itu juga tampak pucat. Seorang ahli alam kekacauan purba telah direduksi menjadi keadaan seperti itu. Sungguh kejam. Siapa kamu dan mengapa kamu menyerang para penjaga paviliun wangi surgawi? Seorang pria parubaya berjubah hijau berjalan keluar dari balkon di lantai 9 paviliun wangi surgawi. Kekuatan hukum spasial beredar di sekujur tubuhnya, dan dia tampak seperti ahli alam primordial chaos tingkat puncak. Dia memiliki pedang di pinggangnya dan mahkota giok putih di kepalanya. Dia terbang ke udara dan menyapu pandangannya ke ribuan tamu dan wanita. Ekspresinya tenang saat dia menatap Ye Chen dan bertanya, "Saya wakil Master Pavilion Heavenly Fragrance, Lu Zanyuan. Tamu yang terhormat, saya dapat melihat bahwa tingkat kultivasi Anda tidak tinggi, tetapi Anda berani bertindak seperti ini. Murid senior yang mana Anda? Jika Pavilion Heavenly Fragrance telah menyinggung Anda dengan cara apapun, Anda dapat memberi tahu saya. Tidak perlu membunuh orang. Selain itu, bahkan guru Anda mungkin tidak memenuhi syarat untuk menyinggung orang-orang di belakang Pavilion Heavenly Fragrance." Lu Zanyuan memperhatikan bahwa Ye Chen mengenakan topeng, tetapi juga mengenakan pakaian yang sangat biasa. Namun, berdasarkan apa yang telah terjadi pada para penjaga, dia menyimpulkan bahwa Ye Chen kemungkinan besar adalah murid dari beberapa ahli yang hebat. Pelanggan yang terhormat, berkelahi dan membunuh itu buruk untuk bisnis dan kesehatan. Mengapa tidak melihat gadis-gadis yang ada di sini saja? Seorang wanita gemuk dengan riasan tebal di wajahnya berjalan keluar. Dia mendorong dua gadis polos di depannya. Dia tersenyum dan berkata, "Pelanggan yang terhormat, kemarilah dan lihatlah. Gadis-gadis kami sangat imut dan lincah. Mengapa tidak melampiaskan emosi Anda dengan cara lain saja?" Mata kedua gadis itu dipenuhi dengan kepahitan, tetapi mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Jelas, mereka telah dipaksa ke posisi ini. Wus, wus. Ye Chen melepaskan 3 kilatan pedang Qi sebagai tanggapan saat dia melompat ke udara, mencoba membunuh wanita ini. Wanita gemuk itu mendorong kedua gadis itu dengan ekspresi ganas di wajahnya. Dia melambaikan tangannya, dan 2 pita sutra terbang keluar. Mereka bergabung menjadi bola bunga yang indah dan langsung menyerang pedang Qi. Keduanya bertabrakan, mengakibatkan ledakan yang sangat keras yang menyebabkan paviliun wangi surgawi berguncang. Banyak tuan muda yang berdiri di lantai atas terhuyung-huyung, dan beberapa bahkan jatuh. Di antara mereka adalah Tuan Muda Xiu Hulan dan Tuan Muda Bing Yue, yang terkejut saat mereka menyaksikan pertempuran itu. Wus, puff, bola bunga itu hancur, dan pedang Qi terbang lurus ke depan. Ini menyebabkan ekspresi wanita gemuk itu berubah drastis. Dia adalah ahli alam primordial chaos tingkat kedua, tetapi dia tidak bisa menghalangi serangan pemuda ini. Melihat bahwa wanita gemuk itu akan mati, Lu Zanyuan campur tangan, dan kekuatan spasialnya mengembun menjadi bilah spasial yang berkumpul dari segala arah dan menghancurkan pedang Qi Ye Chen. Ekspresi Lu Zanyuan gelap saat itu. Dia menatap Ye Chen dengan sedikit gentar. Dia tidak tahu asal-usul bocah ini, tetapi jelas sekali bahwa bocah ini sangat kuat. Dia hampir membunuh ahli alam primordial chaos tingkat kedua dengan serangan biasa. Dalam hal itu, orang ini pasti memiliki latar belakang yang kuat. Yang terbaik adalah menguji keadaan terlebih dahulu sebelum memutuskan tindakan. Segera, Lu Zanyuan dan wanita gemuk itu saling memandang dan memahami pikiran masing-masing. Tidak sulit bagi mereka untuk bergabung dan membunuh Ye Chen, tetapi poin pentingnya adalah mereka tidak tahu kekuatan apa yang ada di balik Ye Chen. Mereka juga tidak mengenali teknik bela dirinya, jadi percakapan adalah satu-satunya pilihan mereka. Kultivasi adik laki-laki sangat mendalam. Bolehkah aku tahu namamu? Bagaimana paviliun wangi surgawiku menyinggungmu, adik laki-laki? Lu Zanyuan memperlihatkan senyum hangat. Dia seperti rubah tua yang licik. Tidak peduli apa yang terjadi, karena kamu begitu marah hari ini, paviliun wangi surgawi pasti telah mengecewakanmu. Bagaimana dengan ini? Aku secara pribadi akan menyiapkan hadiah dan mengikutimu untuk mengunjungi gurumu dan meminta maaf kepadamu. Meskipun itu adalah tawaran untuk meminta maaf, itu juga bagaimana dia berencana untuk menyelidiki latar belakang Ye Chen. Ye Chen dapat mengetahui apa yang dipikirkan Lu Zanyuan. Dia diam-diam memobilisasi banyak artefak tingkat Raja Surgawi di makam Samsara dan mulai mengisinya satu persatu. Dia meletakkan tanda jiwanya pada mereka sehingga mereka dapat diledakkan segera setelah mereka dikeluarkan. Pada saat yang sama,
dia menatap Lu Zanyuan dan berkata, tidak perlu minta maaf. Aku tidak butuh apapun dari tempat kotor seperti ini. Adik kecil, apa yang kamu katakan? Aku hanya ingin berteman denganmu. Lu Zanyuan masih tersenyum cerah, mencari informasi lebih lanjut dan reaksi lebih lanjut. Aku tidak ingin menjadi temanmu, kata Ye Chen dengan tenang, sebaliknya, aku tidak ingin paviliun wangi surgawi ada lagi. Ye Chen telah mengambil keputusan dalam perjalanannya ke sini. Dia bertekad untuk meledakkan masalah ini. Ribuan orang di paviliun wangi surgawi menatap dua orang di udara. Wakil Master Paviliun tampak meminta maaf, yang mengejutkan banyak tuan muda yang hadir. Adapun pihak lain, pendiriannya sama sekali tidak dapat diprediksi. Di antara mereka, Baili Yuyue, putra ke-9 dari keluarga Baili, mengangkat gelas anggurnya. Dia memiliki ekspresi terkejut di wajahnya saat dia berkata, Paman Hong, keduanya menarik. Daripada berkelahi, mereka mengobrol. Tuan muda, ayo pergi dulu. Paman Hong tampaknya adalah pelayan Baili Yuyue, dan kultivasinya hampir sama dengan Paman Li. Baili Yuyue menggelengkan kepalanya. Meskipun dia seorang pria, dia memiliki penampilan yang sangat cantik. Banyak gadis memuji kulitnya yang putih dan kecantikannya. Dia mendesah. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu terburu-buru. Tidak mudah bagiku untuk mendapatkan kesempatan meninggalkan wilayah itu. Ayah sangat ketat. Biarkan aku menikmati kesenangan dan kegembiraanku malam ini. Setelah itu, aku akan mengurus masalah pelelangan. Kali ini, keluarga Baili telah mengirim seorang tetua alam integrasi Dao dan salah satu tuan muda mereka. Baili Yuyue adalah ahli alam Raja Surgawi tingkat puncak, dan bersamanya adalah tuan muda dari Istana Iblis Ganas, keluarga Linghu, dan keluarga Beitang. Tampaknya mereka semua menyukai rumah bordil. Baili Yuyue dari keluarga Baili, 27 tahun, alam Raja Surgawi tingkat ke-9. Beitang Tianming dari keluarga Beitang, 29 tahun, alam Raja Surgawi tingkat ke-9. Linghu Xingyan dari keluarga Linghu, 30 tahun, alam Raja Surgawi tingkat ke-8. Yuming Sijiu dari Istana Iblis Ganas, 27 tahun, alam Raja Surgawi tingkat ke-7. Bab 1505, Batu Asa. Hampir semua tuan muda dari 6 kekuatan utama yang menyelenggarakan pelelangan duduk di sini, menikmati musik yang dimainkan oleh para wanita. Di malam hari, mereka akan terlibat dalam kegiatan yang lebih kotor. Keempat tuan muda ini memandang pakaian Ye Chen dengan jijik saat mereka mengobrol dan minum. Tidak ada yang percaya bahwa sesuatu akan terjadi pada paviliun wangi surgawi. Apa? Senyum Lu Zanyuan berangsur-angsur menghilang. Kamu berencana untuk menyerang paviliun wangi surgawi? Tanyanya dengan dingin. Sungguh lancang. Apakah kamu tahu keberadaan seperti apa yang berdiri di belakang paviliun wangi surgawi? Bahkan sekte atau keluargamu tidak berani memprovokasi mereka. Ye Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan tenang, berhentilah membuang-buang waktu melihat-lihat. Aku satu-satunya di sini kali ini. Begitu dia selesai berbicara, Ye Chen berbalik dan bergegas ke paviliun wangi surgawi. Dia mengayunkan pedang pembunuh dewa di tangannya dengan santai, dan darah berceceran di seluruh lantai pertama. Pada saat ini, satu-satunya tujuan Ye Chen adalah mencapai lantai 6 karena di sanalah paviliun wangi surgawi menyimpan harta karunnya. Pasti ada banyak harta karun di sana, dan beberapa di antaranya kemungkinan terkait dengan pelelangan yang akan datang. Bunuh dia. Penjaga, serang. Lu Zanyuan memberi perintah untuk membunuh, dan memanggil 3 penjaga alam primordial chaos tahap awal dan 7 penjaga alam primordial chaos tahap menengah untuk mengepung dan membunuh Ye Chen. Dia melayang di udara dan melihat para tuan dan nona muda yang melarikan diri dari lantai pertama, kedua, dan ketiga. Dia tersenyum dan berkata, Nak, kau mungkin bisa mengalahkan ahli alam primordial chaos tingkat kedua atau ketiga, tetapi bisakah kau melawan 10 dari mereka? Bersiaplah untuk mati. Begitu dia selesai berbicara, ketiga penjaga itu menyerang pada saat yang sama. Mereka tidak menggunakan artefak tingkat primordial chaos, tetapi malah memadatkan bilas spasial di tangan mereka dan menyerang Ye Chen secara langsung. Bagi seorang ahli alam primordial chaos, kekuatan spasial memiliki kekuatan ofensif yang lebih besar daripada kebanyakan artefak kelas primordial chaos. Wush! Pedang spasial terbang di udara, dan ketika mengenai tubuh Ye Chen, meninggalkan luka berdarah dalam yang memperlihatkan tulang-tulangnya. Ye Chen menghirup udara dingin dan segera menghancurkan pedang spasial ini. Dia kemudian mulai terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan 3 penjaga.
Dia tidak menyangka serangan itu dapat melukai tubuh fisik alam Void Body tingkat ke-6-nya. Tampaknya menahan kekuatan spasial lebih sulit daripada yang dia bayangkan pada levelnya saat ini. Bang! Bang! Suara benturan dan tabrakan terdengar saat keempat sosok itu terjerat dalam pertempuran. Mereka bertarung dari lantai pertama paviliun wangi surgawi hingga lantai 2. Meja dan kursi yang tak terhitung jumlahnya hancur dalam pertempuran itu. Ketiga penjaga memiliki keuntungan dalam pertempuran, dan sepertinya luka Ye Chen lebih serius daripada mereka. Hanya itu, kupikir dia sangat kuat. Banyak kultivator kecewa dengan Ye Chen. Mereka mengira bahwa seorang jenius yang tak tertandingi telah tiba, tetapi tampaknya ketiga penjaga itu akan cukup untuk menghadapinya. Beraninya dia memprovokasi paviliun wangi surgawi tanpa dukungan atau kekuatan apapun. Apakah dia memiliki keinginan bunuh diri? Dasar idiot. Kurasa aku pernah melihat orang ini sebelumnya. Sepertinya bocah sombong itu dari hari itu. Tuan Muda Xiu Hulan terkejut. Dia menatap Ye Chen yang sedang bertarung di bawah dan tiba-tiba tersenyum. Dia membuat dirinya terdengar seperti ahli yang kuat, tetapi dia ternyata adalah sepotong sampah. Bagaimana dia bertahan begitu lama bertindak begitu sombong? Tetua, haruskah kita memberi bocah itu pukulan terakhir? Mungkin itu akan meningkatkan kedudukan kita dengan paviliun wangi surgawi. Tidak perlu. Penjaga yang terluka itu menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan tanpa campur tangan kita, anak ini pasti sudah mati. Jika kita menyerang, kita akan tidak menghormati paviliun wangi surgawi. Bagaimanapun, sungguh menggelikan bahwa seorang ahli alam Raja Surgawi tingkat ketiga berani menyerang paviliun wangi surgawi, yang memiliki puluhan ahli kekacauan primordial. Bahkan ada sejumlah besar ahli alam integrasi Dao di kota itu. Selain itu, paviliun wangi surgawi dimiliki oleh keluarga Dugu. Anak ini sedang mencari kematian. Pelayan, berikan aku makanan dan anggur. Aku ingin beberapa makanan ringan sambil melihat bocah ini mati. Tuan Muda Lan melambaikan tangannya dan berteriak. Dia berada di lantai atas, dan setiap lantai paviliun wangi surgawi dipertahankan oleh formasi susunan. Bahkan jika lantai bawah dihancurkan, selama formasi itu tetap berdiri, mereka yang berada di lantai atas tidak akan terpengaruh. Di lantai 9, Yuming Sijiu, Baili Yuyue, Ling Hu Xingyan, Beitang Tianming dan yang lainnya melirik Tuan Muda Xiu Hulan dan menyadari bahwa sarannya tidak buruk. Mereka semua memesan makanan dan anggur, siap untuk menikmati pertunjukan yang tak terduga ini. Mungkin mereka akan menyebutnya pertunjukan telur bertemu batu. Tak lama kemudian, para pelayan di lantai atas mulai sibuk saat mereka menyajikan anggur dan makanan untuk Tuan Muda. Di lantai 2, keempat sosok itu bertarung dengan sengit di dalam aula pameran seluas 1000 meter persegi. 7 penjaga mengepung aula untuk mencegah Ye Chen melarikan diri. Bang! Bunuh dia! 3 penjaga alam kekacauan primordial menggabungkan serangan mereka dan memukul mundur Ye Chen menggunakan kekuatan spasial mereka. Di udara, Ye Chen jungkir balik. Senyum muncul di bibirnya. Aku akan menggunakan kalian untuk menguji pedang dan teknik bela diri baruku. Karena dia telah menggunakan artefak tingkat integrasi Dao untuk menerobos, Ye Chen belum mencerna sebagian besar kekuatannya. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan bertarung. Dia akan menggunakan orang-orang ini sebagai batu asah. Beraninya kau mencoba mempermalukan kami. Kau sedang mencari kematian. Seorang penjaga alam primordial chaos tingkat ketiga melompat ke udara. Sosoknya berkedip dan dengan cepat berubah menjadi 8 sosok, menyerang Ye Chen dari segala arah. Dalam sekejap mata, dia telah bertukar lebih dari 1000 gerakan dengan Ye Chen. Ye Chen meneteskan darah, dan sepertinya dia tidak dalam keadaan baik. Melihat ini, kedua penjaga itu menyerang bersama menggunakan kekuatan spasial mereka, berusaha untuk mengakhiri lelucon ini. Ledakan, ledakan, ledakan dan tabrakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Mereka berempat telah bertarung selama belasan menit. Lu Zanyuan, yang sedang menonton dari samping, memandang dengan jijik, bergumam, butuh waktu lama untuk membunuh seorang anak alam Raja Surgawi. Para penjaga, lakukan saja semuanya dan bunuh dia. Jika kalian membutuhkan perawatan atau harta untuk pulih nanti, aku akan menyediakannya. Terima kasih banyak, ya, Wakil Master Pavilion. Mata ketiga penjaga itu berubah tajam, dan salah satu dari mereka membungkus tinjunya dengan kekuatan spasial dan mencoba meninju Ye Chen. Mereka akan melakukan pembunuhan. Kalian ingin membunuhku. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku bertarung dengan serius? Pokoknya, sekarang sudah waktunya.
Bibir Ye Chen tiba-tiba melengkung menjadi senyum kejam. Dia melangkah maju dan berkata, aku sudah selesai pemanasan sekarang. Alam Raja Surgawi tingkat keempat. Hancurkan, ledakan, raungan marah memenuhi udara saat 5 dao muncul di belakang Ye Chen. Aura yang mereka pancarkan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Bab 1506, tak ada rasa sakit, tak ada keuntungan. Seolah-olah Ye Chen telah terlahir kembali. Untaian energi spiritual dan iblis yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Dalam sekejap, dia berbalik dan menusuk penjaga alam primordial chaos tingkat kedua dengan pedangnya. Kemudian, dia memuntahkan seteguk darah, yang mengembun menjadi pedang darah yang menusuk kepala penjaga alam primordial chaos lainnya. Retak, ledakan. Dua ledakan meletus saat kepala kedua penjaga itu meledak. Sebelum mereka bisa bereaksi, mereka telah dibunuh oleh Ye Chen. Ye Chen menoleh untuk melihat penjaga alam primordial chaos yang telah meninju dadanya hingga hancur. Dia tersenyum. Apakah kamu bersenang-senang memukuliku tadi? Sekarang, giliranku. Kalau bukan karena fakta bahwa dia perlu menerima pukulan mereka untuk menempa dan memurnikan tubuh fisik dan kultivator spiritualnya, mereka tidak akan pernah bisa menyakitinya. Wus, tinjunya melayang di udara, dan penjaga alam primordial chaos panik. Dia berbalik dan mencoba melarikan diri. Mengapa seorang kultivator alam Raja Surgawi biasa begitu menakutkan? Sayangnya, dia tidak berhasil melarikan diri. Tinju Ye Chen menghantam dadanya dan keluar dari ujung lainnya. Saat darah berceceran di mana-mana, lengan Ye Chen bergetar dan kekuatannya menyebabkan tubuh ahli alam kekacauan primordial tingkat ketiga ini meledak. Pada saat ini, semua penonton tercengang. Anak ini telah membalikkan keadaan, dan bahkan menggunakan penjaga ini untuk membantunya menerobos. Terlebih lagi, dia telah membunuh ketiga penjaga itu dengan mudah. Sungguh gila, seluruh tubuh Ye Chen diselimuti cahaya merah darah. Dia mengenakan baju besi dan memegang pedang pembunuh dewa di tangannya. Matanya yang jahat dan sombong tertuju pada 7 penjaga saat dia perlahan mengarahkan pedangnya ke arah mereka dan berkata, serang aku. Aku masih butuh bantuan untuk menerobos ke alam Raja Surgawi tingkat kelima. Orang-orang bodoh yang tidak kompeten itu. Lu Zanyuan melambaikan tangannya dan berteriak, bunuh dia. Jika kalian tidak bisa membunuhnya dalam 3 menit, aku akan membunuh kalian semua sebagai gantinya. Baik, tuanku. Seorang penjaga alam primordial chaos tingkat 7 menangkupkan tinjunya sebagai tanda terima perintah. Tatapannya jatuh pada Ye Chen dan dia meregangkan otot-ototnya. Kau benar-benar ingin mati. Apa kau pikir kau bisa mengalahkan kami hanya karena kau berhasil? Aku tidak tahu pil jenis apa yang telah kau konsumsi, tetapi jangan berpikir sejenak pun bahwa kau dapat menggunakan kami sebagai batu asa untuk mencerna efek obatnya. Kau tidak memenuhi syarat. Begitu dia selesai berbicara, sosok penjaga itu melintas dan dia muncul di belakang Ye Chen. Dia menyerang dengan telapak tangannya dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak keluar. Telapak tangannya seperti palu godam yang memukul sepotong kayu, dan itu mendorong Ye Chen mundur selusin meter. Setelah itu, penjaga kedua, penjaga ketiga, dan penjaga keempat bergerak. Masing-masing dari mereka mengangkat artefak tingkat primordial chaos mereka dan membentuk formasi pedang yang menyerang Ye Chen. Terdengar suara logam beradu, untungnya, tubuh fisik Ye Chen sangat kuat. Kalau tidak, dia pasti akan terluka oleh serangan ini. Menarik. Namun, meskipun kalian bertuju bergabung, hasilnya tidak akan berubah. Hari ini aku akan menerobos dan membunuh Lu Zanyuan. Lalu aku akan mencapai alam Raja Surgawi tingkat ke-6. Ye Chen tertawa terbahak-bahak. Dasar bocah terkutuk, kau benar-benar sombong. Kepung dia. Jika dia berani mencoba melarikan diri, gunakan kekuatan spasialmu untuk membunuhnya. Penjaga pertama mengerahkan 6 penjaga lainnya dan secara pribadi melawan Ye Chen dalam pertempuran jarak dekat. Ye Chen dikelilingi oleh 2 lapis formasi. Bahkan ahli alam kekacauan primordial tingkat 8 akan menemui ajalnya di tangan formasi 2 lapis ini, apalagi ahli alam Raja Surgawi seperti Ye Chen. Bunuh dia. Pedang cahaya emas. Pedang bulan putih. Tinju semesta, telapak macan tutul harimau, penjaga pertama melepaskan satu demi satu teknik bela diri. Puluhan pukulan menyebabkan tubuh Ye Chen hampir remuk dan runtuh. Namun, saat dia menerima pukulan ini, kekuatan artefak Dao Integration tingkat mentah di tubuhnya akan melonjak keluar dan menyembuhkan tubuhnya. Mereka juga memobilisasi Dao mereka untuk melawan Ye Chen, tetapi tiba-tiba, kekuatan yang memperbaiki tubuhnya malah mulai memperkuatnya. Auranya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sialan. Kecil,
Apa yang kamu makan? Mengapa ada begitu banyak energi di tubuhmu? Penjaga pertama menjadi semakin cemas saat dia bertarung. Apa yang sedang terjadi? Setiap kali, dia akan memukul Ye Chen hingga hampir mati, tetapi dia pulih saat rentetan serangannya berhenti. Apa-apaan ini? Pil dewa macam apa yang dia makan? Bagaimana bisa memiliki efek ajaib seperti itu? Daoku adalah dao pembantaian. Apa yang tidak membunuhku hanya akan membuatku lebih kuat. Kamu hanyalah batu asahku. Meskipun Ye Chen terluka, dia tetap tertawa dengan arogan. Orang lain harus berkultivasi dengan susah payah untuk memperkuat tubuh fisik dan dao mereka, tetapi dia tidak melakukannya. Ketika dia maju ke alam utama, dia telah menggunakan artefak yang melampaui apa yang dibutuhkan terobosan. Oleh karena itu menghasilkan akumulasi kekuatan. Selama dia mencerna kekuatan yang terkumpul itu untuk memurnikannya, dia akan menjadi lebih kuat. Bang! Bang! Penjaga pertama menjadi lebih marah saat dia bertarung. Di dalam makam samsara, para gurunya sedang menonton adegan ini. Buddha cahaya bulan mendesah. Kepala biara, mengapa kamu melakukan ini? Kekuatan itu dapat disempurnakan secara perlahan. Siapapun yang menderita tingkat rasa sakit ini pasti sudah runtuh sejak lama. Tubuh fisik dan daunnya telah didorong ke tepi jurang beberapa kali untuk meningkatkan kekuatannya. Apakah kepala biara tidak bertindak terlalu jauh? Kamu tidak mengerti. Tekanan yang dihadapi kepala makam sangat besar. Zumi menghela nafas dan berkata, dia bisa saja menggunakan kekuatan kita untuk membunuh para penjaga ini dalam sekejap, tetapi dia tidak melakukannya. Bocah ini hanya ingin meningkatkan kekuatannya. Meningkatkan level kultivasi dan kekuatan tempurnya lebih baik daripada mengandalkan kita untuk menindas dan membunuh musuh-musuhnya. Rasa sakit dan keuntungan adalah dua sisi mata uang yang sama. Karena kegigihannya, dia berhasil mencapai level ini. Selama dia diberi waktu, dia akan menjadi legenda di benua Lingwu. Ketiga budak emas terdiam, tetapi mereka siap menyerang kapan saja. Tiba-tiba, Xiao Yao selesai melakukan tekniknya dan mengirim transmisi suara ke Ye Chen. Murid, saya telah menyelidiki secara menyeluruh. Ada 7 artefak tingkat integrasi Dao dan lebih dari 100 artefak tingkat kekacauan primordial di brankas harta karun paviliun wangi surgawi. Meskipun ini berharga, itu bukan yang memicu makam samsara. Saya menggunakan indera spiritual saya dan menemukan kotak brokat misterius yang disegel di dalamnya. Meskipun disegel oleh kekuatan yang kuat, aura di dalamnya agak mirip dengan makam samsara. Ini mungkin yang ingin diperoleh makam samsara. Jika kau menemukannya, kau mungkin bisa mengungkap salah satu rahasia makam samsara. Bab 1507, menemukan jawabannya. Mata Ye Chen menyipit saat mendengar kata-kata Xiao Yao. Bagaimanapun, dia sudah mengambil keputusan. Bahkan jika dia harus menyinggung paviliun wangi surgawi, dia harus mendapatkan apa yang dia butuhkan. Kotak brokat misterius ini mungkin tidak penting bagi paviliun wangi surgawi, tetapi sangat penting bagi Ye Chen. Kotak itu mungkin terkait dengan rencana besar kakeknya, rahasia garis keturunannya, dan bahkan bahaya yang disebutkan lelaki tua misterius itu. Ada begitu banyak pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa makam samsara memilihnya? Mengapa batu hitam itu mendarat di wilayah keluarga Ye kuno? Mengapa kakeknya berusaha keras untuk merencanakan semuanya? Ada terlalu banyak pertanyaan dan hampir tidak ada jawaban. Ye Chen memiliki firasat samar bahwa mendapatkan kotak brokat misterius ini akan memungkinkannya untuk mengambil langkah lebih jauh dalam mengungkap rahasia makam samsara. Mata Ye Chen dingin saat dia menatap kerumunan. Dia tahu betul bahwa organisasi yang menculik wanita muda ini jahat. Kalau begitu, dia akan benar-benar memusnahkan mereka hari ini. Bunuh dia. Kalian semua, serang sekarang juga. Sebelum penjaga pertama selesai berbicara, semburan cahaya surgawi muncul di depannya. Aura terobosan jelas terasa, yang membuatnya meraung, sialan. Kecil ini benar-benar berhasil menerobos lagi. Dia hanya menggunakan kita untuk menerobos. Dia pernah mendengar tentang para kultivator yang berhasil menerobos dalam pertempuran, tetapi dia belum pernah mendengar ada orang yang berhasil menerobos saat dikepung. Ini karena ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan saat menerobos. Bagaimana mungkin anak itu masih punya energi untuk fokus menerobos saat dia diserang oleh begitu banyak dari mereka? Hahaha. Tingkat kelima dari alam Raja Surgawi, hancurkan. Tingkat ketujuh dari alam tubuh Void, hancurkan. Mengikuti dua teriakan Ye Chen, beberapa kekuatan besar turun. Dengan lambaian tangannya dan teriakan, dia mendorong penjaga ketujuh dan keenam kembali.
Dia kemudian mengeluarkan tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa. Tubuh tombak itu melonjak dengan kekuatan nirvana yang tak berujung dan terbang keluar. Puci. Tidak, sebelum dua penjaga alam primordial chaos tingkat kedua bisa bereaksi, garis-garis ki tombak. Tubuh fisik mereka tidak runtuh, tetapi rentang hidup mereka sedang habis dengan cepat. 70.000 tahun rentang hidup menghilang dalam sekejap. Segera setelah itu, kedua penjaga itu berubah menjadi kerangka dan jatuh ke tanah. Beginilah mengerikannya Nirvana Dao. Bunuh dia, dia telah menguasai Nirvana Dao. Jadi bunuh dia sebelum dia mengubah kita semua menjadi tulang dan abu. Menanggapi raungan marah penjaga pertama, Ye Chen mengacungkan tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa. Kekuatan penghancur tiraninya memaksa penjaga pertama dan kedua kembali. Beberapa saat kemudian, penjaga pertama memasuki keributan lagi, tetapi selama waktu itu, penjaga kelima dan penjaga keempat telah berubah menjadi kerangka. Dua saudaranya lagi telah meninggal. Dari mana orang terkutuk ini datang? Lu Zanyuan, kau ingin membunuhku. Bawahanmu tidak memenuhi syarat, jadi datanglah dan lawan aku sendiri. Ye Chen menghindari serangan penjaga pertama dan kemudian menghantamkan telapak tangannya ke tubuh yang terakhir. Wus, wus. Gelombang kekuatan nirvana melonjak keluar dan menelan penjaga pertama seperti kepompong. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, meskipun dia menggunakan kekuatan spasialnya, dia tidak bisa melepaskan diri. Dalam waktu kurang dari 1 menit, penjaga pertama alam primordial chaos tingkat ke-7 yang kuat telah berubah menjadi tulang. Tak lama kemudian, dua kerangka lagi jatuh dari langit, yang merupakan milik penjaga kedua dan penjaga ketiga. Dalam hal kekuatan, Ye Chen bukan tandingan bagi para penjaga alam primordial chaos ini, tetapi dengan Nirvana Dao, dia mampu menghabiskan rentang hidup mereka dan membunuh mereka. Retak. Ye Chen menghancurkan 7 kerangka, menyebabkan hati para penonton berdebar-debar karena gentar. Dalam sekejap mata, 7 ahli alam kekacauan purba telah terbunuh dengan kejam. Anak ini benar-benar telah memahami Dao Nirvana. Melawan para ahli di bawah alam penciptaan, kekuatan Dao Nirvana bahkan melampaui Dao penghancuran. Kekuatan Nirvana dapat menghabiskan puluhan ribu tahun umur seseorang. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa melawannya? Kupikir mereka bersepuluh dapat membunuhmu, tetapi tampaknya aku salah. Namun, Lu Zanyuan perlahan terbang ke lantai 2. Dengan kultivasi alam kekacauan purba tingkat 9 dan kekuatan spasialnya yang sempurna, dia yakin bahwa dia dapat langsung membunuh siapapun yang belum menyempurnakan kekuatan spasial, termasuk para ahli alam kekacauan purba tingkat 8. Dia juga telah memahami jejak hukum temporal, yang membuatnya menjadi ahli alam integrasi Dao setengah langkah. Dengan kekuatan seperti itu, dia bisa menjadi tiran di tempat lain. Dia dapat mengendalikan setidaknya 10 kota dan memerintah ratusan juta orang. Dia sudah selesai. Lu Zanyuan secara pribadi mengambil tindakan. Anak itu pasti akan mati. Seru Yuming Sijiu sambil meletakkan cangkir anggurnya. Dia menatap sesuatu di luar jendela dan tidak bisa menahan tawa. Dua ahli alam integrasi Dao datang untuk membunuh Raja Surgawi yang rendahan. Menarik, sangat menarik. Sepertinya keluarga Dugu tidak melakukannya dengan baik beberapa tahun terakhir ini. Beitang Tianming mengangkat cangkir anggurnya dan mengaguminya sejenak sebelum berkata, itu normal untuk mengirim mereka berdua untuk memeriksa situasi. Lagi pula, ada beberapa harta yang disimpan di sini di Paviliun Wangi Surgawi. Jika Lu Zanyuan gagal, mereka akan menyerang untuk menyelesaikan pekerjaan. Alternatifnya, kita bisa mencoba melawannya juga. Ling Hu Xingyan menggelengkan kepalanya. Dia mencubit pipi seorang gadis cantik yang duduk di sampingnya dan tersenyum. Tidak perlu untuk itu. Setelah anak itu meninggal, kita harus mencari kamar untuk diri kita sendiri dan bersenang-senang. Aku tidak sabar lagi. Sementara tuan muda itu berbicara, di bawah, Ye Chen dan Lu Zanyuan bertarung dengan sengit. Mereka pergi dari lantai 2 ke lantai 4. Ye Chen mengeluarkan pedang pembunuh dewa, tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa, dan bahkan pedang tingkat kekacauan primordial tingkat 9, dan menggunakannya untuk menahan kekuatan spasial yang terakhir. Untungnya, tubuhnya sebanding dengan seorang kultivator alam integrasi Dao tingkat pertama dan dia telah menempa dan memurnikannya berkali-kali. Kalau tidak, dia akan terpotong-potong. Bang, bang, bang. Keduanya bertarung dengan sengit. Ye Chen meminta Buddha Cahaya Bulan untuk memberikan sedikit kekuatan dan melawan Lu Zanyuan sampai mereka mencapai lantai 6. Dia berjalan menuju brankas harta karun Paviliun Wangi Surgawi selangkah demi selangkah. Lu Zanyuan akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah,
dan ekspresinya berubah. Apa yang coba kamu lakukan? Ketika dia melihat Ye Chen mendekati brankas harta karun, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Kamu mengincar brankas harta karun. Dia bertanya dengan heran. Sepertinya tujuanmu sejak awal adalah brankas harta karun. Beraninya kamu, kecil, kau tidak akan bisa lolos begitu saja. Bab 1508, Musuh di Jalan Sempit. Wus, pedang Ye Chen mengenai senjata Lu Zanyuan. Namun, saat Ye Chen hendak menghancurkan pintu gudang harta karun, artefak tingkat integrasi Dao menyerangnya dari samping, dan dia bisa merasakan bahwa seseorang telah menguncinya. Dia dengan cepat mengacungkan tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa untuk memblokir artefak tersebut, tetapi menemukan bahwa pedang ini mengandung kekuatan yang mengerikan. Seolah-olah sebuah gunung besar telah menghantamnya, dan dia terdorong mundur puluhan meter hingga dia menabrak sisi dinding. Mengirim kesempatan, Lu Zanyuan menyerang, yang menempatkan Ye Chen dalam situasi yang tidak menguntungkan. Sial, bocah kecil ini benar-benar gigih seperti kecoa. Dia masih belum mati. Di lantai 7, Siu Hulan dan penjaga yang terluka itu menghela nafas dan buru-buru menarik kembali artefak tingkat integrasi Dao. Ye Chen menahan serangan Lu Zanyuan, tetapi pada saat yang sama melirik ke arah lantai 7. Ketika dia melihat orang yang menyerang, ekspresinya langsung menjadi gelap. Musuh benar-benar bertemu di jalan yang sempit. Kalau begitu, tuan muda ini tidak perlu hidup. Pada saat ini, Siu Hulan tidak tahu bahwa kematian sedang mendekatinya. Saya ingin membantu Lu Zanyuan, tetapi saya tidak menyangka dia masih bisa memblokir serangan itu. Kutukan. Siu Hulan hendak kembali ke tempat duduknya ketika lengannya terluka oleh seberkas pedang Qi. Jika dia tidak merasakan bahaya dan membalikkan tubuhnya sedikit, pedang Qi itu akan menusuk jantungnya. Dia melotot ke arah Ye Chen, yang sedang bertarung, dan mengutuk pelan. Kemudian, dia dikawal kembali ke tempat duduknya oleh penjaga yang terluka. Di lantai 6, Ye Chen menyadari bahwa pedang Qi-nya tidak membunuh Siu Hulan, jadi dia berteriak dengan marah, "Paviliun Pedang Harimau. Beraninya kau mencoba membunuhku. Aku akan membunuh kalian semua nanti. Apakah kau pikir kau akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini? Mati saja kau." Siu Hulan mengumpat sambil kembali. Karena serangan diam-diamnya gagal, ia harus menahan diri untuk sementara. Ye Chen melirik Lu Zanyuan. Ia tahu bahwa perbedaan tingkat kultivasi mereka terlalu besar. Jika ini terus berlanjut, ia mungkin tidak akan bisa bertahan, apalagi mendapatkan kotak brokat misterius itu. Setelah membuat keputusan, ia mengirimkan transmisi suara ke makam Samsara. "Tiga Tuan, pinjamkan aku sebagian kekuatanmu." Baiklah. 3 suara kuat langsung bergema di makam Samsara. Begitu mereka selesai berbicara, 3 kekuatan melonjak ke dalam tubuhnya, dan aura Ye Chen meningkat 10 kali lipat dalam sekejap. Tubuhnya juga dikelilingi oleh cahaya Buddha yang redup. Sebagai orang yang melawan Ye Chen, Lu Zanyuan secara alami merasakan perubahan itu, dan jantungnya berdebar kencang. Kapan seorang jenius seperti itu muncul di area ini? Bagaimana anak ini bisa terus meningkatkan kekuatannya seperti ini? Kapan itu akan berhenti? Pada saat ini, ia bahkan merasa takut. Dia merasa seperti sedang menghadapi singa yang mengaum. Sebelum dia sempat tersadar, Ye Chen sudah melancarkan serangan pedang yang diselimuti cahaya Buddha. Ini adalah kekuatan belas kasih, tetapi juga kemarahan Buddha. Pemandangan yang sangat aneh dan kontras. Puci, pedang itu menyapu langit, dan Lu Zanyuan tiba-tiba merasakan sesuatu dan menundukkan kepalanya. Secara bertahap, bekas luka pedang muncul di tubuhnya yang membentang dari kepala hingga kaki. Kemudian, dia merasakan sakit yang luar biasa. Dia melirik dengan panik kedua ahli alam integrasi Dao dari keluarga Dugu dan bergegas menuju salah satu dari mereka. "Tetua, selamatkan aku." Pada saat ini, dia menyadari ada sesuatu yang salah, jadi dia hanya bisa mencari perlindungan dari para ahli keluarga Dugu. Ye Chen merasakan bahwa lingkungan di sekitarnya semakin berbahaya dari menit ke menit. Karena dia telah berurusan dengan Lu Zanyuan, dia menuju ke brankas harta karun Paviliun Wangi Surgawi. Begitu dia melangkah ke brankas harta karun, dia langsung merasakan sensasi aneh, yang dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Ini adalah indera keenamnya, yang telah menyelamatkannya dari kematian berkali-kali. Dia melangkah mundur, dan 5 anak panah mendarat di tempat dia berdiri tadi. Kelima anak panah ini sebenarnya adalah artefak tingkat integrasi Dao. Jika dia tidak menghindar, dia pasti sudah mati. Pada saat ini, Ye Chen menyadari bahwa Paviliun Wangi Surgawi tidak sesederhana kelihatannya.
Dia melihat sekeliling dan memastikan tidak ada lagi bahaya. Kemudian, dia melangkah hati-hati ke dalam brankas harta karun. Ketika dia melihat cahaya keemasan di depannya, dia tidak ragu lagi dan langsung memasukkannya ke dalam makam samsara. Hanya ada satu hal yang tidak bergerak, yaitu kotak brokat misterius yang ditugaskan makam samsara untuk didapatkannya. Ye Chen berjalan ke arah kotak brokat dengan waspada. Kotak itu dikelilingi oleh rune yang melonjak dengan kekuatan yang tampaknya berasal dari kedalaman Netherworld. Ye Chen yakin bahwa kekuatan segel ini benar-benar mengerikan. Dia perlahan mengulurkan tangannya dengan gugup. Ketika jari-jarinya menyentuh kotak brokat yang tersegel, kekuatan tak terlihat menghantam tubuhnya. Bang! Ye Chen mundur 10 langkah dan memuntahkan seteguk darah. Sepertinya segel pada kotak brokat ini menolakku. Ye Chen menyipitkan matanya dan melirik makam samsara. Dia terkejut menemukan bahwa seluruh makam samsara tampaknya mengalami gempa bumi satu demi satu. Ini adalah tanda yang tidak biasa, dan itu berarti dia harus mendapatkan kotak brokat ini apapun yang terjadi. Ye Chen mengambil keputusan dan mencoba beberapa kali lagi, tetapi hasilnya selalu sama. Kekuatan tak terlihat itu membuat Ye Chen penuh luka. Apa yang harus aku lakukan? Ye Chen bisa merasakan aura para ahli di kejauhan semakin dekat. Jika dia tidak pergi sekarang, dia akan benar-benar dalam masalah. Tiba-tiba, Ye Chen memikirkan sesuatu dan mengeluarkan batu hitam dari sakunya. Pada saat ini, batu hitam itu berkedip-kedip dengan cahaya redup. Batu hitam, sebagai wadah makam samsara, kekuatanmu seharusnya mampu menahan segel ini, kan? Ye Chen bergumam. Beberapa saat kemudian, tangan yang memegang batu hitam menyentuh kotak brokat. Kali ini, segel pada kotak brokat tidak menolak Ye Chen. Ini kesempatanku. Ye Chen sangat gembira dan meletakkan kotak brokat tersegel ke dalam makam samsara. Kemudian, dia bergegas keluar. Meskipun bahaya telah tiba, dia harus membunuh jalan keluarnya. Pada saat ini, di luar, tetua ke-17 dari keluarga Dugu telah menangkap Lu Zanyuan dan hendak menyembuhkan luka-lukanya ketika suara retakan terdengar. Lu Zanyuan meledak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana ini mungkin? Pemuda alam Raja Surgawi itu hanya menggunakan satu serangan pedang. Ekspresi tetua ke-17 seolah-olah dia telah melihat hantu. Namun, keterkejutannya segera berubah menjadi kemarahan. Anak ini telah membunuh Lu Zanyuan di depan keluarga Dugu. Jika berita ini menyebar, keluarga Dugu pasti akan menjadi bahan tertawaan di benua Lingwu. Beraninya kau membunuh Lu Zanyuan. Mata tetua ke-17 sedingin es saat ia bergabung dengan tetua ke-18 untuk mengepung paviliun wangi surgawi. Bahkan ada tetua alam integrasi Dao lainnya dari keluarga Dugu yang bergegas datang dari jauh. Wus, wus, wus. Beberapa garis cahaya terbang melintasi langit saat tiga tetua alam integrasi Dao lainnya dari keluarga Dugu tiba. Mereka adalah tetua ke-15, ke-16, dan ke-19. Kelima tetua alam integrasi Dao membentuk formasi gabungan untuk menyegel paviliun wangi surgawi. Ketika mereka melihat brankas harta karun, mata mereka segera memancarkan cahaya dingin dan tegas. Beberapa garis cahaya terbang melintasi langit saat tiga tetua alam integrasi Dao lainnya dari keluarga Dugu tiba. Mereka adalah tetua ke-15, ke-16, dan ke-19. Kelima tetua alam integrasi Dao membentuk formasi gabungan untuk menyegel paviliun wangi surgawi. Ketika mereka melihat brankas harta karun, mata mereka segera memancarkan cahaya dingin dan tegas. Beberapa garis cahaya terbang melintasi langit saat tiga tetua alam integrasi Dao lainnya dari keluarga Dugu tiba. Mereka adalah tetua ke-15, ke-16, dan ke-19. Kelima tetua alam integrasi Dao membentuk formasi gabungan untuk menyegel paviliun wangi surgawi. Ketika mereka melihat brankas harta karun, mata mereka segera memancarkan cahaya dingin dan tegas. Bab 1509, berdiri tegak melawan segala rintangan. Tetua ke-15 melayang di udara seperti kaisar yang perkasa saat dia berteriak, "Bocah bertopeng, artefak dan harta karun itu bukan untuk orang sepertimu. Serahkan mereka, dan kami akan memberimu kematian yang cepat. Kalau tidak, kami akan menyiksamu selama 10.000 tahun." Di sisi lain, tetua ke-17 berbicara dengan nada yang jauh lebih lembut saat dia melihat ke lantai 8 dan 9 paviliun wangi surgawi. "Tuan muda, silakan minggir. Kami akan berurusan dengan orang bodoh yang kurang ajar ini. Setelah itu, Anda dapat kembali ke paviliun wangi surgawi." Karena mereka berada di jantung wilayah keluarga Dugu,
5 tetua alam integrasi Dao telah tiba untuk menangani situasi tersebut. Bahkan jika surga sendiri turun, mustahil bagi pemuda ini untuk melarikan diri. Pemuda bertopeng ini sangat kuat. Berani sekali. Beraninya dia mencuri dari mulut harimau. Mencuri artefak tingkat integrasi Dao dari markas besar keluarga Dugu. Dia ingin mati, bukan? Banyak sekte kecil dan kultivator yang tidak berafiliasi percaya bahwa pemuda alam Raja Surgawi itu akan hancur. Kalian 5 orang tua bodoh. Tidak akan semudah itu membunuhku. Tatapan Ye Chen menyapu Tuan Muda Siu Hulan, yang hendak pergi, dan dia mulai merencanakan langkah selanjutnya. Dia berdiri di lantai atas paviliun wangi surgawi dan mengamati sekelilingnya. Ribuan kultivator telah berkumpul di jalan-jalan, ingin menyaksikan pertempuran antara para ahli alam integrasi Dao, Dewa Surgawi dan Ye Chen. Mereka yang berasal dari gedung-gedung yang jauh juga menonton. Apakah itu orang-orang dari 5 kekuatan utama, atau para kultivator biasa yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan? Klang, klang, klang. Suara logam yang beradu dapat terdengar saat sekelompok ahli berbaris maju dalam formasi yang teratur. Mereka semua mengenakan baju besi hitam, membawa busur panjang di punggung dan pedang panjang di pinggang. Para prajurit ini adalah tim penegak hukum kota Pedang Langit. Jumlah mereka hanya 100.000 orang, tetapi masing-masing dari mereka adalah ahli alam semi surgawi tingkat menengah. Beberapa pemimpin tim dan kapten adalah ahli alam Raja Surgawi tingkat menengah, atau bahkan ahli alam kekacauan primordial tahap awal. Berbarislah, kepung paviliun wangi surgawi dan persiapkan formasi busur bulan darah untuk mencegah anak itu melarikan diri. Seorang kapten penegak hukum melambaikan pedangnya dan memberi perintah. Dia adalah ahli alam kekacauan primordial tingkat keempat. Begitu dia selesai berbicara, 100.000 petugas penegak hukum terbagi menjadi 4 kelompok dan mengepung paviliun wangi surgawi, mengeluarkan busur bulan darah mereka. Wus, wus, wus. Saat busur bulan darah ditarik, garis-garis cahaya merah darah berkumpul dan mengembun menjadi anak panah kristal yang panjang. Mereka kuat dan bahkan samar-samar dipenuhi dengan aura yang merusak. Semua busur diarahkan ke Ye Chen, yang berada di lantai atas paviliun wangi surgawi. Formasi angin surgawi. Kapten penegak hukum memberi perintah lagi, dan dalam sekejap, 1.000 petugas penegak hukum alam Raja Surgawi tahap akhir dan 30 petugas penegak hukum alam kekacauan primordial terbang ke langit dan membentuk formasi di udara di bawah 5 tetua. Satu persatu, pedang kuning darah terhunus, berubah menjadi lembing yang juga diarahkan ke Ye Chen. Saat perintah diberikan, akan diikuti oleh hujan anak panah dan lembing yang akan mengubah Ye Chen menjadi landak. Udara dipenuhi dengan niat membunuh, mengejutkan para kultivator di sekitarnya. Semua ini untuk membunuh seorang pemuda alam Raja Surgawi. Selain itu, ada 5 tetua alam integrasi Dao. Bahkan jika pemuda itu adalah ahli alam integrasi Dao, dia tidak akan bisa melarikan diri, kan? Tetua, aku merasa ada yang salah dengan anak bertopeng ini. Kekuatannya meningkat terlalu cepat. Oleh karena itu, saya mengirim pasukan penegak hukum terkuat ke sini untuk membantu para tetua membunuh orang ini. Pada saat yang sama, kami juga akan menggunakan insiden ini sebagai pencegah bagi siapapun yang berniat jahat untuk pelelangan. Kapten penegak hukum dengan hormat menangkupkan tinjunya dan berkata kepada kelima tetua. Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya bergetar dan energi darahnya melonjak keluar. 100.000 penegak hukum mengikuti, masing-masing memancarkan energi darah yang membentuk aura. Mereka ingin mengintimidasi semua orang dengan menunjukkan kekuatan tim penegak hukum dan keluarga Dugu. Adegan ini menyebabkan banyak kultivator yang tidak berafiliasi gemetar ketakutan. Di paviliun giok yang jauh, seorang wanita cantik berdiri di dekat jendela dan menatap sosok Ye Chen di langit di atas lantai atas paviliun wangi surgawi. Matanya berkedip karena bingung. Orang yang memakai topeng itu terlihat seperti orang itu. Nona, siapa? Seorang penjaga alam kekacauan purba bertanya. Gadis itu menundukkan kepalanya sedikit dan menggigit bibirnya. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan berkata, Ye Chen. Dia tampak seperti Ye Chen saat itu. Menghadapi ribuan musuh sendirian, namun tidak gentar dan percaya diri. Wanita muda itu adalah Bai Li Sue, yang pernah ditemui Ye Chen selama upacara pengorbanan Sol Rache. Kali ini, tim keluarga Bai Li untuk pelelangan dipimpin oleh Bai Li Yuyue, tetapi Bai Li Sue juga datang. Namun, dia meremehkan pergi ke tempat-tempat yang remeh seperti itu, jadi dia datang ke paviliun nomor 1 di Sky Sword City, Paviliun Sky Moon.
Ye Chen, aku pernah mendengar tentang orang itu sebelumnya. Saat itu di wilayah Sol Rache, dia tampak sangat sombong, dan berdiri melawan para ahli Sol Rache sendirian. Nona, aku bisa melihat kemiripannya, tetapi tentu saja pemuda bertopeng ini akan hancur. Lihat saja jumlah ahli yang dia lawan. Penjaga tua itu melihat keluar saat dia berbicara. Jika dia tidak memiliki kartu truf atau cadangan, dia sama saja dengan mati. Saya mendengar bahwa Ye Chen diselamatkan oleh tetua King Jian dari Istana Myriad Swords. Sekarang, orang ini menghadapi situasi yang jauh lebih mengerikan daripada Ye Chen saat itu. Bai Li Sue tiba-tiba menatapnya dan bertanya dengan tenang, apakah Anda tahu apa yang terjadi pada cabang ketujuh Hall of Souls tempat ras jiwa berada? Penjaga itu menggelengkan kepalanya. Dia adalah penjaga alam primordial Chaos Puncak dan bertanggung jawab untuk melindungi Bai Li Sue. Namun, jelas bahwa otoritas dan statusnya dalam keluarga tidak tinggi karena dia tidak menyadari kejadian ini. Cabang ketujuh Hall of Souls telah dihancurkan. Tanda seru. Bab 1510, saatnya. Menurut ayah, Ye Chen menghancurkan cabang ketujuh sendirian. Bai Li Sue mengamati sekelilingnya dengan hati-hati. Dia kemudian melihat Ye Chen di kejauhan dan berkata, teknik dan keberanian orang ini sangat mirip dengan Ye Chen. Tampaknya senjata dan dao yang dia gunakan juga sangat mirip dengan Ye Chen. Jika mereka bukan orang yang sama, mereka pasti berasal dari sekte yang sama. Jika kita bisa menyelamatkannya, mungkin ini kesempatan bagi keluarga kita. Dengan menyelamatkan orang ini, mereka bisa berteman dengan Ye Chen. Ye Chen mampu menghancurkan cabang ketujuh dari Hall of Souls, yang membuatnya jelas bahwa kekuatan dan asal-usulnya luar biasa. Jika orang ini berasal dari faksi yang sama dengan Ye Chen, maka bahkan jika mereka menyinggung keluarga Dugu, mereka tetap akan mendapat banyak manfaat. Baik, Nona, saya akan segera memberitahu para tetua alam integrasi Dao untuk datang untuk rapat. Penjaga itu segera mengeluarkan tokennya dan mengirimkan sebuah pesan. Sementara itu, di atas langit, kelima tetua itu menatap Ye Chen dengan tenang. Tetua ke-15 berkata perlahan, kecil, aku tidak tahu apa yang kau tunggu, tetapi formasi sudah disiapkan. Bahkan jika 2 atau 3 ahli alam integrasi Dao berada di tempatmu, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Sekarang, aku sendiri yang akan membunuhmu. Begitu dia selesai berbicara, tetua ke-15 berubah menjadi seberkas cahaya. Sebuah belati merah muncul di tangannya di suatu titik, yang merupakan artefak tingkat integrasi Dao. Belati itu memiliki alur dan sangat tajam. Dia mengayunkannya dengan ganas ke arah Ye Chen. Ye Chen sama sekali tidak panik. Saat belati lawan mendekat, dia mengeluarkan pedang pembunuh dewa dan menangkis belati itu. Dia terpaksa mundur puluhan langkah, tetapi tatapannya menjadi semakin jahat. Segera, Ye Chen dan tetua ke-15 bertarung dengan sengit. Bahkan dengan kultivasi alam integrasi Dao tingkat ke-5 milik tetua ke-15, dia hanya bisa menekan Ye Chen dengan serangan yang ganas dan tidak mampu membunuh Ye Chen. Di dalam makam samsara, 4 guru Ye Chen memberinya kekuatan. Pada saat yang sama, ribuan artefak tingkat Raja Surgawi siap digunakan. Apa yang Ye Chen coba lakukan? Apakah dia akan meledakkan artefak ini untuk melarikan diri? Tidak, Ye Chen tidak akan begitu boros. Kebetulan saja ada banyak orang yang menonton hari ini, jadi dia ingin melakukan sesuatu yang besar. Bang! Dentang! Wus! Ledakan dan tabrakan yang tak terhitung jumlahnya meletus saat tetua ke-15 menggunakan kekuatan spasialnya untuk bertarung sengit dengan Ye Chen di lantai atas paviliun wangi surgawi. Keduanya bergerak sangat cepat dan bertukar ribuan pukulan dalam sekejap mata. Meskipun Ye Chen dipukuli sampai dia berlumuran darah dan mundur selangkah demi selangkah, dia tidak berniat melarikan diri. Pria bertopeng itu pasti akan mati. Seorang kultivator yang menonton dari samping berkata dengan nada meremehkan, lihat saja apa yang terjadi. Seorang tetua alam integrasi Dao secara pribadi mengambil tindakan. Tidak masalah kartu truf apa yang dimiliki pria bertopeng itu. Dia mungkin cukup beruntung untuk menemukan harta karun yang menantang surga, tetapi dia menyia-nyiakannya dengan mencari kematian seperti ini. Para kultivator di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangguk setuju. Seorang ahli alam Raja Surgawi menantang seorang ahli alam integrasi Dao. Konyol, dia baru saja membunuh 10 ahli alam kekacauan primordial dari paviliun wangi surgawi, yang seharusnya cukup untuk memamerkan kekuatannya. Masih belum terlambat untuk lari saat itu, tetapi sekarang, dia tidak dapat melarikan diri bahkan jika dia mau. Hampir semua orang berpikiran sama. Secara bertahap,
semakin banyak petugas penegak hukum dan kultivator berdatangan. Kerumunan itu tumbuh menjadi ukuran yang belum pernah terjadi sebelumnya saat jutaan orang menonton dari dekat dan jauh. Bang! Ye Chen memblokir serangan tetua ke-15 dengan pedangnya, tetapi dipaksa mundur dan menabrak dinding. Dia mengamati sekelilingnya dan tersenyum. Orang tua kolot, kalian benar-benar membawa banyak orang. Namun, aku sangat senang karena begitu banyak orang berkumpul di sini. Sungguh luar biasa. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk memberikan pukulan berat bagi keluarga Dugu. Tetua ke-15 tercengang. Dia sedikit mengernyit dan menatap Ye Chen, yang telah menjauh dari mereka. Tiba-tiba, dia punya firasat buruk tentang ini. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, apa yang bisa dilakukan anak ini dalam situasi ini? Karena itu, dia berteriak dengan marah, apakah kamu mencoba melarikan diri? Tidak seorang pun akan membiarkan itu. Wus, wus, wus. Namun, Ye Chen tidak terus berlari. Sebaliknya, dia berhenti, memejamkan mata dan mengulurkan tangan kanannya. Ribuan sinar cahaya muncul di telapak tangannya, dan tampaknya tidak ada habisnya. Dalam sekejap mata, puluhan ribu sinar cahaya terbang ke segala arah. Bahkan sosok Ye Chen berubah menjadi sinar cahaya dan terbang keluar bersama banyak sinar cahaya. Dalam sekejap, dia menghilang tanpa jejak. Apakah menurutmu itu cukup bagimu untuk melarikan diri? Prajurit, hancurkan cahaya-cahaya itu. Tetua ke-15 menjadi marah dan bergegas keluar dari panggung, mengabaikan bola cahaya yang bersinar di dekatnya. Dia yakin bahwa Ye Chen tidak akan berani bersembunyi di sampingnya. Ini adalah penghinaan yang paling parah. Seorang bocah dari alam Raja Surgawi benar-benar berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri tepat di bawah hidungnya. Jika dia tidak bisa menangkap anak ini, reputasinya akan ternoda selamanya. Baik, tetua, semuanya, serang dan hancurkan cahaya-cahaya itu. Kapten tim penegak hukum secara pribadi naik ke langit dan mengamati cahaya di sekitarnya. Tiba-tiba, satu cahaya terbelah menjadi dua, dan dua terbelah menjadi empat. Seluruh langit dipenuhi dengan sinar cahaya ini. Melihat ini, dia merasa bingung. Dia punya firasat bahwa ada sesuatu yang salah. Mayoritas dari 100.000 petugas penegak hukum terbang ke langit dan mendekati sinar cahaya itu. Beberapa dari mereka tidak terbang, namun, mereka juga diselimuti oleh banyak sinar cahaya. Mereka tampak terkejut melihat sinar cahaya seperti sutra yang berkelebat di sekitar mereka. Bahkan keempat tetua alam integrasi Dao lainnya berada dalam situasi yang sama. Semua orang bingung harus berbuat apa. Mereka tidak tahu bahwa malaikat maut telah tiba dan berdiri tepat di samping mereka, siap untuk mengantar mereka ke neraka. Beberapa petugas penegak hukum melambaikan pedang mereka dengan bingung, dan hendak menghancurkan sinar cahaya di depan mereka. Jangan hancurkan mereka. Mata tetua ke-15 tiba-tiba melebar saat pedang hendak menyerang. Ekspresinya berubah drastis. Kaca, seorang petugas penegak hukum tersentuh oleh sinar cahaya, dan banyak petugas yang sama. Mereka semua menatap kosong ke arah tetua ke-15 dengan bingung. Mengapa? Apakah ada masalah? Tiba-tiba, ketika beberapa petugas penegak hukum menundukkan kepala untuk melihat, sinar cahaya yang pecah di depan mereka tiba-tiba berkumpul bersama, memperlihatkan artefak abadi tingkat 3 yang lengkap, artefak abadi tingkat 4, artefak tingkat Raja Surgawi tingkat 1, dan seterusnya. Kakak. Dalam sekejap, serangkaian ledakan terdengar seperti petasan. Saat sinar cahaya pecah, banyak artefak terungkap. Artefak dengan cepat mengembang dan berubah menjadi merah darah. Beberapa saat kemudian, mereka hancur menjadi pecahan dan kekuatan yang terkandung di dalamnya meletus saat artefak ini menghancurkan diri sendiri.